Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Raja Pahlawan Paling Menyebalkan. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita, Raja Pahlawan Paling Menyebalkan, atau kamu bisa klik link playlistnya yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk nih ke kisah Raja Pahlawan Paling Menyebalkan part 15. Di video sebelumnya, Kang Yosung tuh sudah selesai dengan tantangan yang diberikan oleh Heavenly Demon. Kang Yosung sudah dianggap layak bisa menggunakan skill kelas mitologi Heavenly Demon Descent. Sekarang Kang Yosung ingin mencobanya dalam pertarungan melawan para player. Makanya tuh dia nelpon Partai Sik. Kang Yosung akan melawan seluruh bawahan Partai Sik sekalian dengan Partai Sik sendiri. Kang Yosung berjanji dia nggak akan menggunakan skill lain selain Heavenly Demon Descent. Dia juga nggak akan menggunakan artifak, item, bahkan bantuan dari Blackie. Tapi Kang Yosung tuh mengagetkan semua orang yang ada di sana. Karena dia ternyata bakal menggunakan Black Death untuk pertama kali. Senjata kelas mitologi yang jadi hadiah season 5 setelah dia mengalahkan Lord of Pestilence. Semua orang yang melihat Black Death tentu saja panik tuh. Partai Sik yang melihat dual dagger ini dipegang oleh Kang Yosung sempat panik karena aura yang dikeluarkan Kang Yosung jauh berbeda dari biasanya. Dia menanyakan pada Kang Yosung apakah Kang Yosung sudah melakukan tantangan kelayakan sebelum menggunakan Black Death. Ya, harus kita ingat nih, semua hal kelas mitologi di sini itu butuh yang namanya tes kelayakan. Kalau enggak layak itu bisa ribet urusannya. Ada yang dapat penurunan stat, ada yang meninggoy, dan Black Death ini itu bisa ngebuat orang yang tidak layak menggunakannya malah menjadi pembantai menggunakan racun dari Black Death. Partai Sik kemudian dikagetkan tuh dengan Kang Yosung yang ternyata malah tersenyum. Kang Yosung mengaku kalau dia udah selesai dengan tantangan kelayakan dari Black Death. Jadi dia tuh nggak mungkin bakal menggila. Black Death sebagai senjata kelas mitologi itu emang hal yang sangat kuat guys. Senjata ini itu bisa menambah attack power lebih dari 100, kemudian menambah hit modifier lebih dari 999, dan skill yang tertanam di dalamnya itu bernama Poison Application. Kang Yosung bisa ngebuat serangan beracun tiap 5 menit. Bukan cuma itu, racun yang bisa digunakan juga ada 666 jenis racun berbeda. Kang Yosung bebas tuh ingin menggunakan racun mana untuk melumpuhkan musuhnya. Semua orang yang hadir di tempat Kang Yosung tuh kemudian sudah mulai masuk ke dalam menara tempat mereka bakal sparring. Semua orang terlihat suram tuh. Ya jelas sih, karena bagaimanapun yang bakal mereka hadapi adalah sang Hero King, player terkuat yang ada di bumi. Kang Yosung memang bilang dia nggak akan menggunakan skill lain, artefak, ataupun minta bantuan dari Blackie. Tapi ya Kang Yosung tetap menyandang player terkuat. Partai Sik yang melihat semua anak buahnya mulai panik kemudian membuat perjanjian dengan Kang Yosung. Kang Yosung nggak boleh mengakhiri anak buah Partai Sik di dalam menara secara kejam. Partai Sik tahu mereka memang gak akan mati beneran dan cuma ditendang keluar menara. Tapi mereka tetap akan mengalami sakit dan juga mimpi buruk karena Kang Yosung. Kang Yosung tuh berjanji dia akan mengakhiri anak buah Partai Sik sebelum mereka sadar. Nah, saat sampai di dalam menara, Kang Yosung tuh memberi aba-aba pada semua orang kalau sparring ini bakal dimulai setelah kembang api di depannya meledak. Semua orang yang ada di sana sudah was-was tuh. Tapi mereka juga senang karena mendapat kesempatan melawan seorang Hero King. Saat kembang apinya meledak, beberapa orang langsung meluncur menyerang Kang Yosung. Kang Yosung tuh menyelesaikan mereka dengan mudah. Partai Sik kemudian ikut muncul buat menyerang. Partai Sik tuh melemparkan daggernya hanya untuk mengecoh Kang Yosung. Partai Sik kemudian memanggil dagger miliknya kembali dan menyerang Kang Yosung dari belakang. Kang Yosung berhasil tuh menangkis serangan tersebut. Kemudian dia memuji kalau Partai Sik yang udah tua memang tidak kehilangan bakat bertarung. Partai Sik kemudian tersenyum dan langsung menghilang dari hadapan Kang Yosung. Kang Yosung kemudian sadar tuh kalau Partai Sik dari tadi memang cuma pengecoh. Beberapa assassin bawahan Partai Sik meluncur menggunakan sebuah benang ke arah Kang Yosung. Salah satu dari mereka itu adalah pengguna Charlotte Web yang terampil. Pengguna jaring ini itu bahkan bisa menyambung semua puing bangunan yang melayang-layang untuk menjadi pijakan kawan-kawannya sekaligus menahan gerakan dari Kang Yosung.
Kang Yosung yang ada di momen ini kemudian itu sadar kalau para assassin yang di dekatnya itu tidak ada yang berani terlalu dekat. Kang Yosung kemudian melompat dengan tinggi karena ternyata bayangan berduri muncul dari bawah kakinya. Kang Yosung kemudian melangkah menjauh tuh. Dia tahu kalau yang pertama harus dia selesaikan adalah si pengguna Charlotte Web yang jadi player paling menyusahkan. Nah, tidak butuh waktu lama, Kang Yosung tuh menemukan pengguna Charlotte Web dan langsung menyerangnya. Assassin satu ini emang terampil banget karena dia masih bisa menghindari apa yang Kang Yosung lakukan. Semua orang kemudian menyerang Kang Yosung yang sedang berada di udara secara bersamaan. Nah, secara teori, Kang Yosung tuh nggak bisa menghindar karena lagi ada di udara. Tapi, Kang Yosung tuh langsung saja menggunakan skill Heavenly Demon Descent ditambah dengan Black Death. Gerakan kedua dari Heavenly Demon Tree Sword langsung saja merusak seisi menara. Kang Yosung sadar tuh kalau Black Death lah yang membuat serangan tadi makin kuat. Serangan Kang Yosung yang terakhir tadi itu membuat Partesik bahkan jadi panik. Partesik itu sempat menyinggung kalau Kang Yosung sepertinya udah sekuat Hero King pertama. Nah, sayangnya kita tuh nggak dapat penjelasan lebih jauh tentang sosok Hero King pertama karena Kang Yosung memotong pembicaraan. Kang Yosung kemudian bilang kalau mereka udah harus berhenti sparring dan melakukan penaklukan menara untuk kemudian pulang. Tidak lama kemudian, ya menara ini memang menara cupu, selesai dengan mudah. Kang Yosung dan Partesik sudah keluar dari sana. Di luar menara, bawahan Partesik yang ditendang keluar menara karena ulah Kang Yosung juga ikut dibangunkan. Mereka tuh sampai nggak percaya kalau mereka kalah hanya dalam hitungan detik. Kang Yosung kemudian berbicara dengan Partesik untuk berterima kasih. Partesik kemudian bilang kalau sparring seperti ini itu ada manfaatnya agar anak buahnya menjadi lebih kuat. Jadi kalau Kang Yosung butuh teman sparring lagi, maka Partesik siap tuh mengirim bawahannya meskipun akan dihajar oleh Kang Yosung. Di tengah pembicaraan Kang Yosung dan juga Partesik, dia tuh mendapatkan sebuah notifikasi. Kang Yosung mendapatkan undangan untuk masuk dalam sebuah menara. Kang Yosung ternyata mendapatkan panggilan dari Jenderal Kilgore yang meminta bantuan. Kang Yosung sebenarnya males banget tuh karena menganggap Jenderal Kilgore itu nggak tahu malu. Jenderal ini pernah menyerang Kang Yosung karena kelakuan menjijikannya diungkap Kang Yosung, tapi sekarang itu dia malah minta bantuan. Nah, Kang Yosung juga nggak bisa mengabaikan permintaan tolong tersebut karena bisa jadi kalau jenderal yang nggak tahu malu tersebut kalah dalam menara, maka fenomena tower break akan terjadi. Ya pastinya akan ada lagi warga sipil yang kehilangan nyawa. Kang Yosung kemudian menyusun tuh deck skill yang akan dia gunakan. Kang Yosung lalu pamit pada Partesik karena dia akan ke Amerika menaklukkan menara. Saat sampai dalam menara, Kang Yosung tuh mendapatkan gambaran besar tentang dunia yang akan dia masuki. Di dunia tersebut itu sedang ada perang besar antara kerajaan Pochi dan negara Kiton. Kerajaan Pochi itu memenangkan perang dalam skala besar dan memukul mundur negara Kiton. Hal ini itu terjadi karena kerajaan Pochi didukung oleh seorang necromancer. Nah, Kang Yosung yang masih membaca kemudian dikagetkan dengan pria di belakangnya yang tengah marah-marah. Ya, betul, pria ini jelas si Jenderal Kilgore. Jenderal tersebut itu marah karena negara Kiton kalah. Kenapa marah? Karena negara Kiton ini seperti spin-off dari Amerika. Negara yang menjunjung tinggi kebebasan. Nah, kita semua tahu kalau Jenderal Kilgore ini adalah orang Amerika, jadi wajar tuh dia marah banget. Kang Yosung yang melihat hal ini kemudian menegur Jenderal Kilgore dengan bilang kalau dia tuh nggak nyangka si jenderal peduli dengan dunia dalam menara. Si jenderal kemudian marah tuh karena dia juga nggak nyangka Kang Yosung memasuki tower yang sama. Sebab tower ini tuh nggak mungkin terhubung dengan Korea. Kang Yosung tentu saja bingung tuh dengan kemarahan dari Jenderal Kilgore. Dan kemudian mengaku kalau dia tuh dapat notifikasi kalau si jenderal lah yang meminta bantuan. Jenderal Kilgore semakin marah guys. Dan bilang mana mungkin dia melakukan hal tersebut. Nah, Kang Yosung kemudian tuh menerima notifikasi kalau permintaan bantuan tersebut adalah candaan yang dilakukan oleh klon Monarch. Semua ini agar Kang Yosung menantang menara yang sama dengan Jenderal Kilgore. Jenderal Kilgore yang dari tadi marah kemudian mendapatkan sisi positif dari kehadiran Kang Yosung. Mereka bisa bekerja sama dalam penaklukan menara tuh. Apalagi sekarang dia akan membela negara Kiton yang punya prinsip sama seperti Amerika, negara Jenderal Kilgore. Nah, Kang Yosung tidak masalah dengan kerja sama mereka di dalam menara tersebut, tapi dia kemudian mengungkap masalah yang lain. Kang Yosung tuh penasaran dengan tindakan Jenderal Kilgore yang lain di mulut, lain di hati. Mulut Jenderal Kilgore itu selalu bilang suka dengan negara bebas dan benci dengan negara imperialisme atau kerajaan. Tapi di dunia luar, dia tuh malah bersekutu dengan Gravekeeper Jork
yang ingin membangkitkan kerajaan yang telah punah di masa lalu. Sebelum mendapat jawaban dari Jenderal Kilgore, Kang Yosung itu langsung saja menyebutkan jawaban sebenarnya. Jenderal Kilgore dan Gravekeeper Jork memang punya prinsip yang berbeda, tapi punya satu kesamaan, yaitu mereka berdua takut kepada Kang Yosung. Jenderal Kilgore yang mendapat jawaban ini langsung saja jadi panik. Dia tuh nggak bisa menjawab apapun hingga dipindahkan ke dalam menara. Saat sampai di dalam menara, Kang Yosung dan Jenderal Kilgore sudah ada di dalam sebuah kantor. Mereka tuh disambut oleh pasukan negara Kitton. Seperti layaknya seorang jenderal, Jenderal Kilgore langsung saja tuh melakukan ceras militer. Dia memerintahkan semua orang untuk berbaris dan melaporkan situasi mereka sekarang. Muncullah pria berkacamata ini. Namanya adalah Letnan Aldo Pitt. Dia adalah komandan unit yang sedang bertugas. Dari laporan si Aldo ini, markas mereka ini sedang diserbu dan sudah dikepung oleh pasukan kerajaan Poci. Saat Kang Yosung melihat keluar, di sana ternyata enggak ada satupun necromancer yang terlihat dan cuma tentara biasa. Aldo kemudian melaporkan kalau para necromancer itu adalah pasukan terelit kerajaan Poci. Jadi mereka tuh enggak ada di baris depan dan diposisikan di sekitar garis pertahanan kerajaan. Tapi meski musuh di luar bukan necromancer, mereka tuh tetap tentara yang terampil. Jenderal Kilgore yang selesai dengan laporan yang diberikan Aldo kemudian cuma punya satu kesimpulan. Mereka tuh harus keluar dari sana dan mulai melakukan serangan. Jangan lupa, Kilgore ini memberi pesan pada semua orang untuk menyelesaikan para tentara kerajaan yang ada di depan mereka dengan brutal dan juga kejam. Tidak pakai waktu lama, setelah perintah tersebut, Jenderal Kilgore langsung keluar seorang diri. Saat dia ditembaki, Jenderal Kilgore tuh membuat perisai di sekeliling tubuhnya. Jenderal Kilgore percaya diri dengan perisai yang dia miliki. Makanya dia bilang ke pasukan negara Kitton, mereka harus maju untuk menyerang. Dalam sekejap, Jenderal Kilgore dan pasukan negara Kitton tuh berhasil mendominasi pertempuran. Kang Yosung kemudian juga ikut beraksi dengan mengincar para penembak jitu di atas atap dari pihak musuh. Beberapa saat kemudian, semua musuh mereka tuh langsung saja selesai seperti nyamuk ketemu raket listrik, guys. Kang Yosung yang selesai dengan para penembak jitu kemudian dihampiri oleh Jenderal Kilgore. Jenderal Kilgore ini marah pada Kang Yosung karena katanya terlalu lembut. Jenderal Kilgore itu menginginkan Kang Yosung kalau mereka harus menyelesaikan musuh dengan brutal dan kejam. Semua ini agar mereka bisa menaruh teror pada jiwa musuh yang melihat rekannya selesai dengan brutal. Kang Yosung tuh nggak peduli dengan ocehan jenderal gila tersebut. Dia malah fokus dan mengatakan kalau jet tempur musuh sudah muncul di depan mata mereka. Jenderal Kilgore yang melihat jet tempur musuh sudah berkeliaran kemudian tersenyum. Pria tua ini mau pamer skill eksklusif miliknya. Jenderal Kilgore menggunakan sebuah portal tuh dan nge-summon jet tempur yang lebih canggih. Jet tempur Jenderal Kilgore ini dengan mudah langsung menyelesaikan jet tempur dari pihak musuh. Semua pasukan negara Kitton yang melihat hal ini tuh bersorak merayakan kemenangan. Jenderal Kilgore kemudian langsung ke hadapan para pasukan kerajaan Kitton untuk melakukan pidato layaknya seorang jenderal. Ya, jenderal ini itu emang agak koslet, guys. Dia membakar semangat semua pasukan negara Kitton dengan hal yang enggak wajar. Jenderal Kilgore bilang kalau mereka nggak akan mencapai kedamaian kalau mereka tidak memulai perang. Kang Yosung yang melihat hal ini sudah nggak nyaman banget di dekat Jenderal Kilgore yang emang kayak orang gila. Di tempat yang jauh dari Kang Yosung dan Jenderal Kilgore, Gravekeeper Jork juga telah muncul. Nah, salah satu top ranker ini ternyata masuk ke dalam menara yang sama. Dia yang mencintai sistem kerajaan tentu saja memilih berpihak ke kerajaan Poci, lawan dari Kang Yosung dan juga Jenderal Kilgore. Dengan munculnya Gravekeeper Jork, maka pertarungan Kang Yosung melawan Pak Tua ini sudah nggak terelakkan. Apa yang akan terjadi dalam pertarungan mereka berdua nanti? Penasaran? Saksikan saja di video berikutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan Isekai.